beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul Pendekar Syair Berdarah. Dalam seri ke-509 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Beni sebagai Jana Lelung, Margaret sebagai Dewi Sambi, dibantu oleh Indahno dan Pegis, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Jana Lelung menghentikan kudanya ketika melihat dua orang warga desa berdiri di tengah jalan. Semula mereka bermaksud membawanya pada kepala desa, tapi akhirnya niat itu diurungkan, dan Jana Lelung kembali menunggangi kudanya memasuki desa Citrakara. Orang itu mencurigakan. Aku tidak yakin dia benar-benar mencari Gusti Arya Kamandanu. Dia hanya membual saja. Kenal saja tidak sama Gusti Arya Kamandanu. Bagaimana kalau kita laporkan saja pada Ki Buyut? Ya, boleh. Itu lebih bagus. Desa Citrakara terletak di lembah yang subur antara Gunung Arjuno dan Gunung Anjasmara. Tapi beberapa hari ini desa Citrakara tidak cerah seperti biasanya. Apalagi jika malam tiba, tak seorang pun berani membuka daun pintu rumahnya. Nampaknya mereka dicekam rasa ketakutan. Belakangan ini orang-orang banyak bicara mengenai pendekar syair berdarah. Korban sudah berjatuhan di berbagai desa lain, seperti desa Panawijen, Pasunggiri, atau Kapakisan. Jana Lelung menghentikan kudanya di pinggir desa Citrakara. Dia merasa sangat lelah dan mengantuk. Dia lalu membaringkan tubuhnya di atas sebongkah batu, sementara kudanya ditambatkan di bawah pohon bungur.
masih duduk di atas batu, sementara orang-orang desa Citrakara telah mengepungnya. Mereka semuanya membawa senjata tajam dan sebagian menggenggam obor. Itu dia Ki Buyut. Itu dia orang yang kuceritakan. Tidak perlu kita tanya-tanya lagi. Sabet saja. Tenanglah. Tenang dulu semuanya. Maaf Tuan. Saya Kepala Desa Citrakara. Nama saya Buyut Lonjong. Kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya ingin tahu apa yang Tuan lakukan di tempat ini. Saya sedang istirahat. Saya baru saja berjalan jauh. Apa Tuan tidak tahu bahwa akhir-akhir ini keadaan sedang gawat? Tak ada seorang pun berani keluar rumah sendirian pada malam hari seperti ini. Saya tidak tahu. Saya mempunyai urusan penting yang harus segera saya selesaikan. Kata anak-anak Tuan mencari Gusti Arya Kamandanu. Apa Tuan masih ada hubungan sanak keluarga dengan beliau? Tidak, Pernah menjadi teman akrab? tidak. Lalu apa maksud Tuan mencari beliau? Saya tidak akan mengatakannya pada siapapun. Ini adalah urusan pribadi saya. Iya. Tuan harus mau memberi keterangan yang kami butuhkan. Sebab kami warga desa Citrakara semuanya harus bersikap waspada. Saya sudah memberi keterangan, kecuali hal yang menyangkut pribadi saya. Sudah Ki Buyut. Jelas orang itu tidak bermaksud baik. Iya Ki Buyut. Orang seperti itu jangan diberi angin. Kalau perlu kita tangkap dan kita bawa ke balai desa untuk diperiksa. Kalau begitu kami terpaksa mencurigai Tuan. Sekarang mau tidak mau Tuan harus ikut kami ke balai desa. Mari. Maaf Ki Buyut, saya terpaksa menolak. Baiklah, Tuan boleh menolak. Tapi kami mempunyai kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan desa. Ayo anak-anak, tangkap dia, ringkus dan bawa ke balai desa. Ayo cepat. Terpaksa berlompatan ke sana kemari. Begitu orang-orang desa menyerang, dan terjadilah keributan di tepi desa Citrakara. Ki Buyut menjadi kesal melihat sudah beberapa saat lamanya masih juga belum ada tanda-tanda Jana Lelung bakal dapat diringkus. Ia baru saja mau berteriak memberi semangat, ketika tiba-tiba terdengar suara orang melantunkan bait-bait syair. Ku dengar suara gaduh riuh di seberang sana. Katakan, apakah anjing berebut tulang, sekumpulan lalat berebut kotoran, atau manusia berebut kepalsuan? Ku dengar suara hujan sudah berhenti, dan kulihat ribuan laron berebut masuk ke dalam api. Pendekar syair berdarah. Pendekar syair berdarah. Ketika warga desa Citrakara masih ternganga mendengar bait-bait syair, dari balik gundukan batu padas muncul sosok tubuh manusia. Orang itu melangkah dengan tenang, dan dua buah pedang di pinggangnya bergoyang-goyang. Dia berdiri tegak sambil melemparkan senyuman dingin. Dingin dan beku, seperti permukaan air telaga pegunungan. Tenang anak-anak, jangan takut, tenang saja. Maaf Tuan, siapakah Tuan ini? Aku adalah burung malam yang selalu terbang sendirian, menembus jalada melintas bulan.
Bodoh. Mengapa kau buang nyawamu percuma? Kalian ini hanya sekumpulan lalat. Lihatlah temanmu ini. Lihat. Dia mampus karena kebodohannya. Sekarang kuhitung sampai 3 kali. Kalau masih ada yang berdiri di sini, maka nasibnya akan seperti lalat. 1, 2. Baik Tuan, kami akan pergi. Ayo anak-anak, kita pergi. Ayo cepat kita pergi. Oh, terima kasih. Tuan telah menolong saya. Tapi sayang sekali, mengapa harus ada yang menjadi korban? Dia mati karena kebodohannya sendiri. Rupanya dia bermaksud membokong Tuan. Dia memang tidak boleh berlaku curang. Ilmu pedang Tuan sungguh hebat. Benarkah apa yang mereka katakan itu? Hampir di sepanjang desa yang saya lewati, orang-orang membicarakan perihal pendekar si air berdarah. Benarkah Tuan pendekar si air berdarah? Kudengar kau ingin bertemu dengan Arya Kamandanu. Apa urusanmu dengan orang itu? Karena Tuan telah menolong saya, kau keliru. Aku tidak pernah menolongmu. Tidak pernah menolong siapa-siapa. Rupanya Tuan seorang pendekar yang rendah hati. Soal Arya Kamandanu itu, dia banyak berhutang nyawa pada kami, pada Padepokan Tengger. Itulah sebabnya saya mencarinya ke sana kemari untuk menagih hutang. Kalau kau ingin membunuhnya, lebih baik urungkan saja niatmu itu. Mengapa harus begitu? Karena aku menginginkan begitu. Apa alasan Tuan melarang saya? Tanpa alasan. Oh, itu tidak adil namanya. Aku tidak butuh keadilan. Bagiku keadilan hanya ada di ujung pedang. Orang ini misalnya, dia terkapar bermandikan darah. Dia telah memperoleh keadilan dariku. Saya tidak sependapat. Siapa yang memintamu berpendapat? Ternyata kau pun hanya seekor lalat. Kalau saya seekor lalat, Tuan adalah seonggok jerami busuk. Menyesal sekali karena saya terpaksa tidak menghormatimu lagi. Kau tidak boleh pergi. Saya tidak mempunyai urusan lagi di sini. Kataku kau tidak boleh pergi. Kau pikir aku ini apamu, hah? Kutu busuk. Kau tidak bisa memerintah orang seenak perutmu sendiri. Pendekar berpakaian lusuh itu kembali memperlihatkan senyumannya yang dingin. Kali ini dia tersenyum sambil menarik 2 bilah pedang kembarnya. Jana Lelung buru-buru memasang kuda-kuda untuk bersiaga. Jadi kau menginginkan pertarungan? Duduk bersila memandang alam semesta. Merenung berpikir memilih satu di antara 2. Mereguk tuak sambil terbang melintas gunung. Laki-laki dilahirkan untuk bertarung. Samping kiri, ketika serangan datang bertubi-tubi, sambil terus berusaha
mempertahankan diri, Jana Lalung sempat mengagumi ilmu pedang lawannya. Gerakannya lincah dan pedangnya benar-benar seperti bernyawa, menyambar kiri kanan, menebas atas bawah. Jana Lalung terpaksa bergulingan jika jurus-jurus pertahanannya kebobolan. Dan akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa ilmunya masih satu tingkat di bawah lawan. Karena itu dia buru-buru menarik tubuhnya ke belakang sambil menyiapkan aji Sigara Geni. Siro Ratuning Geni, Siro Hangwasani Lakuning Geni, Jagat Iro Jagat Geni, Langit Iro Langit Geni, Segara Niro Segara Geni. Bagus. Aku senang. Ternyata kau bukan seekor lalat. Tapi kukira kau juga belum menjadi seekor macan. Kau juga hebat. Kau mampu menahan pukulanku tanpa harus mengalami cedera. Nafasku agak sesak. Bukan hanya kau yang mempunyai simpanan pukulan. Sekarang lihat. Aku datang dari balik kabut merah. Aku terbang melintasi samudera darah. Lihat, ku pecahkan wajah rembulan malang. Akulah pangeran kegelapan. Dengan hidung pamungkas, ku genggam isi jagat raya ini. Luluh sirna dalam kepalan tanganku. Hiya! Jana Lalung menyadari bahwa kali ini lawannya bermaksud menggunakan pukulan andalan. Karena itu dia lebih waspada dalam melayani serangan-serangannya. Pertarungan sengit berlangsung dengan ketat, tapi nampak Jana Lalung berusaha menghindari benturan. 20 jurus segera berlalu. Pendekar bertampang dingin terus menyergap dengan garang bagaikan serigala kelaparan. Menginjak jurus ke-21, Jana Lalung merasa pertahanannya mulai kendor. Suatu saat karena terjepit, dia terpaksa menghadang pukulan lawan sambil mengerahkan aji Sigara Geninya. Benturan keras terjadi di udara. Tubuh Jana Lalung terpental ke belakang bagaikan terbang, sementara tubuh pendekar berwajah dingin terpelanting ke samping. Jana Lalung merasakan sekujur tubuhnya panas bagaikan dicelupkan ke dalam kawah gunung berapi. Tapi anehnya, justru dia menggigil seperti orang kedinginan. Dia masih bisa bangkit sambil beberapa kali memuntahkan darah segar. Dia melihat samar-samar pendekar berwajah dingin meludah ke tanah sebelum perlahan-lahan melangkah pergi. Tanyakan padaku, apa arti sebuah pertarungan? Hidup adalah lakon panjang Baratayuda. Musuh mengintip di mana-mana. Pergaulan hanyalah embel-embel. Keramahan hanyalah upacara yang sudah basi. Serigala butuh taring, raja butuh bala tentara, dan pendekar butuh daya kesaktian untuk melangkahi bangkai musuh-musuhnya.
Jana Lelung berusaha untuk tetap berdiri. Dia melangkah sempoyongan ke arah kudanya, tapi dia roboh untuk yang kedua kalinya. Luar biasa pukulan orang itu. Dadaku jadi sesak. Nampaknya lukaku sangat parah. Apakah aku masih bisa kembali ke Reng Tengger? Guru, maafkan saya, Guru. Saya telah berani melanggar peringatan Guru. Jana Lelung mencoba untuk berdiri lagi. Tubuhnya goyah dan kembali dia memuntahkan darah. Dia berusaha untuk mencapai kudanya yang masih tertambat di bawah pohon. Tapi mendadak muncul bayangan manusia dari balik keremangan malam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.